Bab 16. Terobosan resep obat yang datang dari kamar mandi. Di halaman rumah keluarga Barma, dua pria tua berambut abu-abu berjalan berdampingan menuju aula utama. Pria lansia yang memimpin ialah sesepuh keluarga Barma, Gatra Barma, pendiri grup Barma. Hanya saja pada saat ini, Gatra bertanya kepada orang tua di sampingnya dengan ekspresi serius. Tetua Gani, menurut pendapat Anda, satu-satunya obat untuk pneumonia AS ini adalah pil kebangkitan. Pil kebangkitan. Nama ini terdengar sangat asing di telinga Gatra, tetapi nilainya tidak terukur. Mendengar pertanyaan itu, Tetua Gani yang berjalan di sampingnya menjawab, "Benar. Gatra, pneumonia AS ini adalah salah satu dari 10 penyakit menular paling mematikan di dunia. Saat merebaknya virus ini beberapa tahun yang lalu di benua Afrika, tidak terbayangkan kehancuran yang ditimbulkan. Nyawa yang hilang mencapai ratusan ribu. Saat itu, bahkan dengan para ahli medis top di dunia berkumpul bersama, mereka masih tidak dapat menemukan obatnya. Pada akhirnya, itu adalah individu misterius yang mengembangkan pil ini." Gatra merasa aneh dengan kata-kata itu. Bahkan para ahli medis top di dunia tidak dapat menemukan obatnya. Pria itu tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa menciptakan pil kebangkitan ini, menyelamatkan nyawa banyak orang. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah bahan serta cara membuat pil kebangkitan sudah diteliti? Gatra bertanya pada Tetua Gani dengan raut wajah cemas. Bagaimanapun, Tetua Gani ini adalah seorang ahli medis terkemuka di wilayah Provinsi Jakarta. Grup Barma membayar mahal hanya untuk mengundangnya. Akan tetapi, Tetua Gani pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan senyuman pahit. Setelah pneumonia AS sembuh dengan pil kebangkitan, para ahli dari seluruh dunia berkumpul untuk membentuk tim peneliti untuk mempelajari pil tersebut. Sayangnya, pil itu diproduksi dengan metode misterius. Mereka tidak dapat membuatnya kembali bahkan dengan instrumen analisis yang paling canggih. Saat Tetua Gani berkata demikian, pria tua tidak bisa tidak menahan nafas berulang kali. "Terus terang, saya telah meneliti pil kebangkitan beberapa tahun ini tetapi yang berhasil saya temukan hanyalah sebagian dari bahan yang digunakan." Itu dia. Kata-kata itu membuat hati Gatra tenggelam sepenuhnya. Jika keluarga Barma kita dapat memperoleh metode untuk membuat pil kebangkitan, alangkah menakjubkannya. Mendapatkan pil kebangkitan sama saja dengan memiliki obat pneumonia AS. Dengan itu, keluarga Barma tidak hanya akan menjadi terkenal dalam semalam, mereka juga akan memperoleh kekayaan di luar impian mereka. Namun, Gatra tahu, jika para ahli terkemuka di seluruh dunia tidak mampu memecahkan resep rahasia pil kebangkitan, apalagi keluarga Barma kecil mereka. Jangan terlalu khawatir, Gatra. Bukankah kedua putra Anda mengembangkan pengobatan untuk menekan virus? Itu sudah merupakan pencapaian yang sangat terpuji. Tetua Gani berusaha menghibur Gatra. Kata-katanya membantu hati Gatra sedikit lega. Benar sekali. Bahkan tanpa pil kebangkitan, putra pertama, Andika, dan keduanya, Adi, telah menemukan cara untuk menekan virus tersebut. Ini juga akan menuai banyak manfaat bagi grup Barma. Anak yang paling tidak berguna itu anak bungsuku, Siswanto. Mengingat anak itu tidak berhasil menemukan apapun. Sungguh memalukan. Gatra mencela putra ketiganya dalam hati. Pria itu benar-benar muak dengan anak bungsunya. Dengan pikiran-pikiran yang melintas di benak masing-masing, kedua lelaki tua itu akhirnya tiba di aula utama. Keributan yang berada di aula langsung terdiam begitu melihat kedua sesepuh ini datang. Andika, Adi, Siswanto, dan anggota keluarga Barma lainnya serta para eksekutif senior yang hadir semua berdiri untuk menyambut Gatra. "Baiklah, tenang semuanya." Gatra menyapa mereka dengan ekspresi muram sebelum pindah ke kursi di ujung meja. Kemudian, ia mengamati seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti di Siswanto dan Liana. Kilatan dingin melintas di matanya. Sial, pemandangan ini membuat punggung Siswanto merinding dan ekspresi gelap di wajahnya semakin menggelap. "Saya yakin semua orang harusnya mengetahui keadaan baru-baru ini. Orang yang memegang obat untuk pneumonia AS memegang kendali atas pasar." Gatra berkata, suaranya penuh dengan martabat. Pria tua itu lalu menoleh ke anak sulungnya, Andika.
dan berkata dengan lembut selagi raut mukanya melembut. Ceritakan tentang kemajuanmu, Andika. Baik, ayah. Wajah Andika langsung berseri. Pria itu berdiri dan berdeham sebelum berbicara kepada banyak eksekutif senior yang hadir. Baru-baru ini, Ivan dan saya telah bepergian ke seluruh dunia untuk mencari dokter terkenal untuk menemukan cara untuk memusnahkan virus pneumonia AS. Sampai beberapa hari yang lalu, kami berdua telah mengumpulkan 8 ahli dalam pengobatan tradisional Cina. Dengan usaha bersama, kami telah mengembangkan obat khusus untuk menekan virus AS. Sambil berbicara, Andika mengeluarkan setumpuk bahan dan menyerahkannya kepada Gatra. Gatra mengangguk puas sebelum memberikan kertas-kertas itu kepada Tetua Gani dan berkata, "Tolong bantu lihat, Tetua Gani." Mendengar kata-katanya, Tetua Gani menanggapinya dengan anggukan kepala tanggapan dan mengenakan kacamatanya untuk melihat dengan cermat hasil laporan ini. Setelah beberapa menit, Tetua Gani meletakkan kertas-kertas itu dan mengumumkan kepada orang banyak. Pengobatan tradisional ini benar-benar berasal dari ahli pengobatan tradisional Cina. Berdasarkan metode pengobatan yang tercantum di sini, itu dapat menekan virus hingga 1,5 bulan. Apa? 1,5 bulan? Banyak eksekutif senior sangat gembira. Mereka tidak berpikir efeknya akan lebih baik dari yang mereka duga sebelumnya. Itu 1,5 bulan lebih dari yang mereka kira. Semua orang langsung melontarkan tatapan kagum pada Andika dan Ivan. Bagus. Sangat bagus. Puji Gatra mengangguk senang sebelum menoleh ke putra keduanya, Adi. Pria tua itu bertanya kepada anaknya. Bagaimana denganmu, Adi? Tanpa menunda sedetik pun, Adi buru-buru menyerahkan rencana perawatan untuk pengobatan modern. Setelah membaca laporan tersebut, Tetua Gani menganggukkan kepalanya sekali lagi dan berkata, pengobatan Adi juga berhasil. Saya memperkirakan itu dapat menekan virus selama sekitar 25 hari. Mirip dengan reaksi Andika. Kata-katanya juga membuat para eksekutif senior bersorak gembira. Gatra sangat senang mendengarnya. Pria tua itu mengelus kumisnya dengan senyum cerah. Siapapun bisa melihat betapa senangnya dia dengan Andika dan Adi. Melihat ini, ekspresi bangga muncul di wajah Eli. Mau tak mau, wanita itu menoleh untuk melihat Liana. Sudut bibirnya melengkung membentuk seringai. Tunggu saja. Mari kita lihat bagaimana kalian dikeluarkan dari keluarga Barma nanti. Renung Eli penuh semangat dalam hatinya. Saat ini, suasana gembira di aula sedikit mereda ketika suara Gatra bergema di seluruh ruangan dengan muramnya. Bagaimana dengan keluargamu, Siswanto? Apa yang kamu dapatkan? Semua mata langsung tertuju pada Siswanto. Dalam sekejap, seluruh wajahnya memerah karena malu. Pria itu merasa sulit untuk bangkit. Tetapi begitu dia melakukannya, dia menundukkan kepalanya karena malu. Maaf, ayah. Saya tidak berhasil menemukan pengobatan. Kata-katanya membuat seluruh ruangan menjadi gempar. Semua orang memandang Siswanto layaknya menonton lawakan. Di tengah suara penghinaan dari para eksekutif senior dan anggota keluarga Barma lainnya, semua orang memandang Siswanto seperti sedang melihat lelucon. Sementara itu, wajah Gatra mengeras dan memucat karena marah sambil memaki Siswanto. Sampah. Siswanto, apakah kamu dan keluargamu hanya parasit yang menempel di keluarga Barma? Dan menantumu yang tidak berguna itu, selain mengubah keluarga Barma menjadi lelucon seluruh kota Jakarta, apa gunanya menjaga kalian? Mendengar kata-kata itu, bibir Andika menyunggingkan senyum tipis sambil berdiri pura-pura sakit hati dan berkata, Ayah, Siswanto memang tidak cocok untuk bisnis. Mengapa kita tidak meminta keluarga mereka untuk menyerahkan posisi mereka dan mencari tempat bagi mereka untuk hidup dengan tenang? Apa? Muka Liana dan Siswanto langsung memucat. Tentu saja, mereka mengetahui makna di balik perkataan Andika. Pria picik itu ingin mengusir keluarga mereka dari keluarga Barma dan mengusir mereka dari grup Barma. Tidak hanya itu, Andika bukan satu-satunya yang ingin mengusir mereka. Adi pun berdiri dan mengiyakan. Ayah, saya setuju dengan Andika. Suami Liana terkenal sebagai pria paling tidak berguna yang menikah dengan keluarga Barma di seluruh kota Jakarta. Berkat dia, keluarga Barma kita telah diejek selama 3 tahun penuh.
Sudah saatnya kita meninggalkan mereka untuk mencari nafkah sendiri. Saat ini, anggota keluarga Barma lainnya dan eksekutif senior perusahaan semuanya berdiri untuk menyuarakan persetujuan mereka atas kata-kata kedua anak Gatra itu. Pendapat mereka hampir bulat. Mereka ingin keluarga Siswanto, terutama Lintang, dikeluarkan dari keluarga. Gatra memiliki perasaan campur aduk tentang ini. Tetapi ia bisa merasakan darahnya mendidih begitu dia memikirkan Lintang, menantu putra bungsunya ini. Hal itu segera menghilangkan keraguan yang dimilikinya dan ia baru saja berdiri untuk mengumumkan pengusiran keluarga Siswanto. Namun, sebelum Gatra bisa mengatakan apapun, Eli memotong dan mulai menendang keluarga Siswanto selagi mereka terpuruk. Kakek, saya setuju dengan pendapat semua orang. Lintang itu benar-benar sampah. Ia hanyalah sampah. Tetapi ia mencoba melakukan beberapa trik hari ini. Selagi berbicara, Eli mengangkat selembar tisu toilet yang dipenuhi tulisan dan melambaikannya pada Liana untuk mempermalukan sepupunya dan melanjutkan. Lihat ini. Ini adalah formula pil yang ditulis Lintang setelah buang air besar. Hahaha, suamimu sungguh luar biasa. Ia tidak lupa untuk berakting bahkan ketika dia sedang buang air besar. Omong kosong pil kebangkitan. Hah, aku pikir lebih mungkin dia memiliki beberapa lubang di kepalanya. Hahaha, mengikuti kata-katanya, seluruh aula meledak dengan tawa kencang. Akan tetapi, begitu mendengar kata, pil kebangkitan, jatuh di telinga Gatra dan tetua Gani. Sosok kedua lelaki tua itu mau tidak mau bergidik.